Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwan, kaifa halukum? Atamanna lakum fi sihatin wa afiyah. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Kali ini saya akan menyampaikan tentang Ar-Risalah Ar-Rasmiyah atau surat resmi. Yang pertama akan saya sampaikan mafhumur risalah al-idariyah au ar-rasmiyah. Jadi surat resmi itu bisa menggunakan istilah ar-risalatul idariyah atau ar-risalatul rasmiyah. Kita mulai dari mafhumnya atau definisinya. Ar-risalatul idariyah awir risalatir rasmiyah. Ar-risalatul idariyah awir risalatul rasmiyah. Hiya risalatun yaktubuhal mursil ila muassasatin aw syakhsin fil itaril idari wa tastakhdim lugatan fasihatan rasmiyatan wa hiya qa'imatun ala qawaidin muayyanah. Ar-risalatul idariyah, surat resmi itu, hiya risalatun adalah surat yaktubuha yang ditulis al-mursil seorang pengirim ila muassasatin kepada lembaga au syahsin atau individu fil itoril idari dalam ruang lingkup administratif atau perkantoran wa tastakhdim lughatan fasihatan rasmiyatan menggunakan bahasa yang benar dan juga baku wa hiya qaimatun dan ditulis berdasarkan ala qawaidin muayyanah kaidah tertentu. Hiyallati yab'atsu biha muwazzafun. Surat resmi itu yang dikirim oleh seorang pegawai fi idaratin di kantor au syirkatin atau perusahaan au tab'atsu biha atau yang dikirim oleh idaratun kantor ila jihatin ukhra ke pihak yang lain li umurin untuk perkara-perkara takhusu yang khusus al-amal pekerjaan, urusan kerja. Yatlubu fiha yang di dalamnya yatlubu fiha mursiluha pengirimnya itu meminta atau menuntut atau mencari amron sebuah perkara atau sebuah urusan au yaruddu atau menanggapi ala tolabin permintaan au yastafsiru atau menyampaikan keluhan an qadiyatin tentang sebuah masalah. Qad takunur risalah al-idariyah, terkadang surat resmi itu tolaban lil amal berupa surat mencari kerja, au syakwa keluhan, au khotoban ila qadin atau sebuah gugatan kepada hakim atau tuntutan pada hakim, surat yang ditulis untuk hakim, au balagon an hadisatin atau laporan kejadian, au istiqtofan litakhfifil hukmi atau surat permohonan keringanan tentang sebuah kebijakan, au qad takunu ahadul ashkal atau terkadang itu juga menjadi salah satu bentuk minal muamalatit tijariyah dari interaksi dagang atau transaksi perdagangan atau bisa disebut surat niaga. Selanjutnya saya akan menyampaikan karakteristik dari surat resmi, sifatur risalah ar-rasmiyah. Ya, jadi ada beberapa karakteristik dari sifat resmi. Yang pertama atikoh itu akurasi atau ketepatan, wasuhulatut ta'bir dan penyampaian yang lugas atau mudah, ya, tidak berbelit-belit dan juga langsung to the point, ya. Atikoh itu to the point, langsung pada intinya. Yang nomor dua at-taqayyud bil mustalahatil faniyah wal idariyah wal hukumiyah. At-taqayyud itu berpegangan atau terpaku pada bil mustalahat istilah-istilah alfaniyah teknis wal idariyah perkantoran atau administratif wal hukumiyah pemerintahan.
Wa mukhatabatul afrad bi alqabihim al-muta'aruf 'alaiha fil wasatil idari, dan memanggil atau menyebut individu berdasarkan gelar mereka yang diakui pada tengah-tengah di tengah-tengah suasana kantor ya. Jadi menggunakan kalau dalam bahasa Indonesia itu yang kami hormati, sa'adatun, ma'ali, fadilah. Nah, itu digunakan dalam surat resmi. Nomor 3, al-lafdu ala qadril makna. Lafadz itu ya menunjukkan maknanya apa. Jadi bisa berupa denotatif. Atau wal ijaz haitsu yajibul ijaz ya, atau menggunakan uslub ijaz. Uslub ijaz itu termasuk salah satu uslub balaghah, di mana uslub ini meringkas kata yang seharusnya terkandung maknanya di dalamnya tapi tidak disebutkan. Jadi misalkan kita menulis bismillah, itu kan sebenarnya bidzikri ismillah kan, sebenarnya kan dengan menyebut nama Allah. Nah, menyebut, kata menyebut itu dibuang, nah itu namanya ijaz ya, karena sudah paham dengan nama Allah. Oh, berarti dengan nama Allah itu berarti mengandung makna dengan menyebut nama Allah. Atau itnab, wal itnab haitsu yajibul itnab, dan itnab kalau dibutuhkan. Itnab itu kebalikannya, jadi memperpanjang karena atau membuat lebih spesifik, yang dari kata yang umum ada kata yang khusus. Contohnya seperti ketika kita berdoa, Allahumma firli wali walidayya wal mu'minina wal mu'minat. Nah, itu kan kita sebenarnya sudah berdoa itu kalau orang Islam menyebut al muslimin wal muslimat, itu kan sudah mencakup ibu kita, ayah kita, kemudian diri kita sendiri, tapi kita tetap menyebutkan itu karena ada tujuan pengkhususan, karena memang itu lebih khusus atau lebih spesial gitu. Nah, itu juga diperbolehkan. Kemudian khuluha minal mubalaghah wal mujamalah, sepi atau tidak ada namanya al-mubalaghah. Al-mubalaghah itu berlebih-lebihan atau bahasa hiperbolik. Wal mujamalah itu basa-basi, bertele-tele, itu enggak ada. Ini sangat berbeda dengan surat melamar wanita yang kemarin sudah pernah dibahas. Jadi kalau kita menulis surat cinta itu malah justru dianjurkan ada mubalaghah dan mujamalahnya. Tapi kalau surat resmi itu tidak ada. Ini yang membedakan antara surat resmi dan surat pribadi. Sekarang kita akan membahas tentang ajza'ur risalah ar-rasmiyah, bagian-bagian dari surat resmi. Ya, ada beberapa bagian yang sebenarnya kalau kita membaca beberapa sumber itu pasti berbeda-beda, tetapi hakikatnya itu sama. Jadi ya hanya mungkin berbeda urutan atau berbeda istilah, tapi hakikatnya sama. Yang pertama, surat resmi itu kalau nggak diawali dengan qaf surat, itu diawali dengan basmalah. Qaf surat itu bahasa Arabnya itu tarwisah, at-tarwisah atau basmalah. Jadi kalau surat resmi itu ditulis atau dibuat oleh lembaga, itu ya pasti dimulai dengan tarwisah atau qaf surat. Tapi kalau surat resmi itu ditulis oleh seorang individu, kan nggak mungkin ada qaf suratnya. Maka dimulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Contohnya surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja itu kan surat resmi. Tapi karena yang menulis individu kita dan bukan atas nama perusahaan, maka bukan diawali dengan qaf surat tapi menggunakan basmalah. Yang kedua, at-tarikh, tanggal ya. Ini jelas ya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Yang ketiga adalah al-unwanud dakhili, alamat tujuan, kemudian al-maudhu yaitu topik, kemudian al-mukhatabah wa tahiyatul iftitah, ada salam pembuka, kemudian jismur risalah, batang tubuh,
Kemudian nomor 7 tahiyah al-khitamiyah atau tahiyatul khitam, salam penutup. Kemudian at-tauqi wal ism, tanda tangan dan nama terang. Kemudian nomor 9 al-murfaqat. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama at-tarwisa, tadi sudah saya jelaskan, ini kop surat. Kop surat itu tashtamilu tarwisah ala ismin wa unwanil mursil, terdiri atas nama dan alamat pengirim, fi markazil wasat, pada posisi tengah, fi a'lar risalah, pada atas surat, wa ahyanan, dan terkadang najidul isma faqat, kita mendapati hanya mencantumkan nama atau brandnya saja, fi a'la wasati risalah, pada posisi tengah atas surat. Ya, kadang ada kop surat yang memang lengkap, tapi kadang juga ada kop surat yang mencantumkan brand. Biasanya kop surat yang hanya mencantumkan brand itu untuk brand yang besar dan sudah ternama, misalkan seperti aparel, Adidas, Nike, kemudian elektronik, atau kendaraan industri motor, itu cukup pakai brand, itu sudah dipahami. Kemudian bainamal unwan fil janib al-aiman wa raqmul hatif wal unwanul faksi fil janib al-aisar. Biasanya alamat lengkapnya itu ada di sebelah kanan, dan nomor telepon dan juga nomor fax dan nomor-nomor yang lain itu ada di sebelah kiri. Watatadhammanu tarwisah, dan kop surat ini terdiri atas ismul muassasah, nama lembaga atau perusahaan, makanuha, tempatnya, nau'ul amal, jenis pekerjaannya atau bidangnya. Kemudian raqmul hatif wal fax, nomor telepon dan fax. Wa raqmus sijil at-tijari, kode izin dagang. Ya, biasanya kalau di Indonesia itu ya kayak seperti nomor izin misalkan dari BPOM atau dari Kemkumham. Nah, itu yang dicantumkan pada kop surat. Awis sinai, atau nomor perusahaan, awis syiar al-khos bil muassasah, atau logo khusus perusahaan. Selanjutnya adalah at-tarikh atau tanggal. Yadharut tarikh fil janibil aiman minar risalah, tanggal terletak pada bagian kanan surat, tahta tarwisah, di bawah kop surat. Wayajibu alla yuktabush wajibu alla yuktabis syahr, dan wajib untuk bulannya itu tidak ditulis secara rokmian, nomor, berupa nomor. Jadi bulan itu tidak ditulis dengan nomor, karena nanti kalau dengan nomor akan membingungkan apakah nomor itu nomor bulan hijriyah atau masehi. Bal yajibu ayyuzkar kitabatan, dan wajib ditulis dengan tulisan. Jadi apakah bulan Juni itu dia ditulis Yuniu, bukan nomor 6 itu bukan, karena nanti bisa keliru dengan bulan hijriyah. Fir rasailil maktubah bil lughatil ajnabiyah, terutama pada surat-surat yang ditulis dengan bahasa asing. Fa inna kitabat asy-syahr raqmiyan yushawisul qari, karena penulisan bulan yang secara bilangan itu nanti akan membingungkan pembaca. Fathariqatul amrikiyah, kalau metode Amerika itu fitarti bitarikh, ususunan tanggalnya itu bulan, hari, tahun, DDYY. Amma thariqatul Britania, adapun metode British, fahyal yaum asyahr as-sanah, itu hari, bulan, dan tahun. Nah, itu sistem penulisan yang kita ketahui, tapi biasanya memang tiap perusahaan tuh memang menyesuaikan dengan aturan dan juga apa yang biasanya berlaku di negara itu. Selanjutnya adalah al-unwan ad-dakhili atau al-mursal ilaih. Jadi identitas penerima ini bisa kita jabarkan seperti yang
Tertera di sini ada ismul mursal ilaihi, namanya. Apakah ini berupa nama orang atau langsung perusahaan? Kalau perusahaan berarti ismul mursal ilaih sama al-wadzifah ini dihilangkan, langsung ismul muassasah. Tapi biasanya memang ada nama orang yang mewakili jabatan yang dimaksud. Makanya ada ismul mursal ilaih dan al-wadzifah. Al-wadzifah itu jabatannya apa? Posisinya sebagai apa? Ismul muassasah itu perusahaannya namanya apa? Al-Madinah kota apa? Ad-Daulah ini kalau kita mengirim surat resmi ke negara lain bisa dicantumkan daulahnya atau negaranya. Tapi kalau di dalam negeri tidak perlu. Selanjutnya adalah al-maudhu atau judul topik. Yuktabu ala hadas satr mukhtasarul maudhu liyuqaddima lil qari' musbiqan fikratan anir risalatil lati sayaqra'uha. Jadi ditulis pada baris ini atau bagian ini ringkasan topiknya untuk memberitahu pembaca tentang garis besar isi dari surat itu. Jadi ditulis judulnya apa. Misalkan disposisi ditulis mudzakkirah atau qoror, surat keputusan, takmim, pengumuman atau tawdhif atau surat pengangkatan pegawai. Nah, itu harus ditulis dulu di bagian atas. Kemudian mukhatabatul mursal ilaihi wa tahiyyah al-iftitah. Jadi memanggil atau menyebut penerima dan juga disertai dengan salam hormat sebagai pembukaan. Wa mukhatabatul mursal ilaihi fi bidayati risalah. Mukhatabahnya atau memanggil atau menyapa penerima pada awal surat biasanya menggunakan hadaratu atau ila sayyid atau ila sayyidah atau as-sayyid atau al-muhtaram atau al-muhtaramah atau digabung as-sayyidah al-muhtaramah atau kalau misalkan ada banyak as-sayyid was-sayyidah al-muhtaramin bisa. Kemudian disambung dengan salam pembuka yang paling afdol tentunya menggunakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau menggunakan yang singkat seperti tahiyatan thayyibah wa ba'd. Kemudian bagian selanjutnya ini bagian yang paling penting yaitu isinya atau badan dari surat itu, tubuh surat. Jismur risalah, istilah jismur risalah atau madmunur risalah atau muhtawa risalah. Wa yatakawwanu jismur risalah ar-rasmiyah ghaliban, tubuh dari surat resmi secara umum terdiri atas min ajza'il thalathah ra'isah, terdiri dari 3 bagian yang utama yaitu al-muqaddimah wal ard wal khatimah. Ada muqaddimah, ada artnya, ada khatimah. Al-ard itu isi, intinya. Al-khatimah itu penutupnya. Al-muqaddimah hiya fikratun tamhidiyah, itu adalah ide permulaan atau ide pengantar qablal bad'i bil hadis an maudhu'ir risalah, sebelum memulai membicarakan topik intinya. Kemudian al-ard huwal hadfur rais atau al-hadfur raisi minar risalah wasulbuha wa fihi yakunu tafsilul maudhu' wa tawdih al-hadful murad, tawdihil hadfil murad wa yajib an yatamayyaza bitartibil afkar tartiban mantiqiyan mutarabitan. Jadi al-ard itu adalah tujuan utama dari surat atau bisa disebut tulang punggungnya. Wa fihi yakunu tafsil al-maudhu', dan di dalamnya terdapat detail atau perincian dari isi surat itu. Wa taudih al-hadaf al-murad, menjelaskan tujuan. Wa yajibu ayyatamayyaza, dan wajib dibuat disajikan dengan karakteristik yang menonjol bitartibil afkar, dengan susunan pikiran-pikiran, tartiban yang runtut, mantikian logis, mutarabitan yang
berkesinambungan atau padu. Kemudian al-khatimah, bagian penutup, hiyal juz'ul akhir minar risalah, bagian akhir dari surat. Wa yambaghi fihi ayyutrakal katib, wa yambaghi fihi ayyatrukal katib, dan seharusnya di dalamnya seorang penulis meninggalkan intibaan jayyidan, meninggalkan kesan yang baik fi nafsil qari, pada diri pembaca atau penerima. Wal khatimatul jayyidah, dan penutup yang baik, hiyallati tunhil maudhu bitoriqatin mantikiyah, yaitu yang mengakhiri topik itu dengan cara yang logis. Kemudian tahiyatul khitam atau at-tahiyatul khitamiyah, salam penutup, wa takunu fi nihayatir risalah bi ibaratin qasirah, dan ini ada pada akhir surat dengan ungkapan yang pendek seperti taqabbalu tahiyatana, ya. Kemudian wa tafaddalu biqabulit tahiyyah wa taqdir, wa lakumut tahiyyah wal ihtiram, jazakumullah khairan. Kemudian selanjutnya adalah at-tauqi. Tauqi itu tanda tangan. Di mana tanda tangan wa yakunu at-tauqi fi asfali safhah, pada bagian bawah halaman, bitijah zawiyah, di bagian atau arah pojok, al-yusra, bagian pojok kiri, wa yashmil laqab al-mursil, dan mencakup di dalamnya ada gelar dari penerima, wasmuhu, dan namanya, dan tauqi'uhu, dan tanda tangannya. Ya, seperti yang kita tahu di surat resmi dalam tradisi bahasa Indonesia. Ada gelarnya, ada namanya, ada tanda tangannya. Kemudian al-murfaqat adalah lampiran. Idza tadammanatir risalah, jika surat itu mengandung awraqun, banyak kertas, aw wathaiq, atau dokumen-dokumen idhofiyah tambahan, fayudhkaru dzalik, maka itu disebut fi asfali risalah, bagian bawah surat, fi zawiyah al-yumna, pada bagian kanan pojok. Wa hatta yantabihul mursil ilaihi, wa hatta yantabihul mursal ilaihi ila tilkal awraq awil wathaiq al-murfaqah ma'ar risalah fi nafsil mughlaf fayadhkur naw'al murfaqat wa adadaha. Dan keterangan dari lampiran ini itu dijelaskan oleh dicantumkan oleh pengirim supaya penerima itu tahu, oh ini nanti suratnya ada beberapa lembar, kemudian dokumen yang dilampirkan ada berapa jumlahnya, sehingga tahu ketika mau membaca itu, oh nanti dia akan membuka sampai beberapa halaman karena sudah dicantumkan lampirannya berapa, seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian. Apabila teman-teman mempunyai pertanyaan, silakan bisa mengajukan pertanyaan di bagian komentar ya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.